Hai, welcome back di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Kita sudah pernah mengulas kakak tertuanya gitu ya teman-teman ya. Nah, hari ini, siang hari yang cerah ini, saya pengen kembali menunjukkan kepada teman-teman semua di rumah kedua adiknya. Apa itu? Nah ini teman-teman. Hari ini kita akan review raket Astro 77 Tour dan Play. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune, sudah subscribe, sudah like, sudah banyak komen buat kita, sudah banyak masukan, kasih input dan kritikan buat kita. Itu membangun sekali buat kita untuk menampilkan lebih baik lagi review-review yang kita berikan kepada teman-teman. Untuk yang belum nih, tapi teman-teman suka dengan video kita, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah, karena tombol itu gratis teman-teman, nggak bayar. Teman-teman juga bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Kita akan mulai langsung dua-duanya teman-teman ya, Astro 77 Tour dan Play. Banyak yang tanya, bedanya apa sih Pro, Tour, dan Play? Ya kan? Bagi saya gampang teman-teman, patokannya cuma satu. Pro pasti made in Jepang, pasti. Tour pasti made in Taiwan. Nah, yang Play ini pasti made in China. Hanya itu teman-teman ya. Oke, itu yang menandakan perbedaan dari ketiga raket ini secara manufacturing. Speknya juga pasti berbeda. Maka dari itu kita tampilkan video review kita ini ya. Yuk kita lihat. Kita mulai dari end cap dengan raket-raket Yonex yang lain juga sama, jauh dengan logo Yonex, YY-nya itu putih. Kemudian juga sama dengan gripnya yang 7 Pro dengan 7 Tour ya, dia menggunakan grip bolong-bolong teman-teman ya, dan itu sudah pasti juga menggunakan PU non woven ya kan. Sedangkan yang Play itu masih menggunakan grip yang biasa teman-teman, nggak ada bolong-bolongnya ya, tapi tetap menggunakan materialnya PU sama. Nah, sedangkan di kedua raket ini ya, perbedaannya hanya di stikernya aja nih teman-teman ya. Pada saat teman-teman membeli ini stikernya beda ya. Yang Tour itu akan sama dengan yang Pro, yang Play itu kertas printingan menandakan ada barcode-nya juga dan ada kodenya di situ teman-teman. Nah itu yang seri yang Play. Dari grip kita lihat cone-nya teman-teman. Untuk yang seri Tour, cone-nya sudah menggunakan cone yang sama dengan seri Pro. Energy Boost Cap Plus itu shaft-nya akan bukan balik ya. Itu shaft-nya akan bergerak hanya ke depan dan ke belakang. Dan itu membantu pergerakan untuk melakukan pemukulan bola. Sedangkan untuk yang Play, dia masih menggunakan cone yang konvensional biasa teman-teman ya. Tetapi sudah diberikan tempat untuk meletakkan jempolnya teman-teman saat bermain. Kemudian di cone-nya ada juga logo dan tulisan Yonex ya, ini teman-teman. Oke. Nah, itu di samping kiri kanan. Itu kalau untuk yang Tour sama dengan yang tipe Pro, dia ada tergrafir di sini speknya teman-teman. Ada tulisannya 4U. Tensionnya itu sudah pasti kalau 4U itu 20 sampai 28. Nah, untuk yang Play, ini kita juga yang kita pegang ini 4U teman-teman. Tensionnya sama ya kan 20 sampai 28 lbs saja. Itu adalah tension advice dari manufacturing gitu ya. Nah, kemudian ada logo PBSI ya teman-teman yang menandakan bahwa ini memang seri SP ya. Di atasnya kemudian ada logo, bukan logo, stiker hologram Yonex yang mereka bilang ini adalah trustgram ya, jadi untuk mengecek original produk atau tidak dari Yonex, bukan Sunrise ya teman-teman. Oke. Itu cone. Dari cone kita ke shaft ya teman-teman. Nah, teknologi untuk Play dan Tour itu sama teman-teman. Mereka merupakan slim shaft ya kan? Kalau memang tadi yang Pro itu super slim shaft ya, atau ada yang bilang extra slim shaft ya, tapi tertulis teknologinya adalah super slim shaft. Yang ini dua ini adalah slim shaft. Yuk kita coba cek untuk berapa sih. Nah, hasilnya adalah 72 ya teman-teman ya. Slim shaftnya 72. Sama, yang Play juga 72 ya. Jadi slim shaftnya 72. Sedangkan yang kemarin yang Pro itu sekitar 7.0 ya. Materialnya, nah ini yang membedakan antara Tour, Play, dan Pro. Untuk yang Play dia masih menggunakan carbon fiber biasa nih teman-teman ya. Full grafit raket. Sedangkan yang Tour itu sudah menggunakan high modulus grafit ya kan. Berbeda dengan yang Pro,
Pro itu masih ada tambahan adalah Ultra PEF dan Tech Use, tapi yang di Tour ini nggak ada. Sedangkan yang di Tour ini dia ada tambahan untuk Light Fill Carbon Neo ya. Jadi untuk tambahan karbonnya merupakan perkuatan juga dengan Carbon Neo. Jadi apa ya, dia bilang untuk pori-pori ya teman-teman, atau partikelnya itu diperhalus seperti itu teman-teman. Di sini tertulis develop ya teman-teman, develop by Jepang ya kan. Dua-duanya sama, tetapi yang Play ini tetap ada tulisannya made in China, sedangkan yang Tour ada tulisannya made in Taiwan. Kemudian perbedaannya antara Tour ya kan dan Play, Tour memiliki teknologi Rexis teman-teman. Rexis itu teman-teman tahu, dia akan kembali lagi ke sumbu normalnya ya, dan precisely tepat ditunggu itu kalau teman-teman setelah bermain atau melakukan pukulan. Jadi dia akan kembali lagi dan dengan cepat seperti itu ya, kembali ke titik semula. Jadi lurusnya akan balik lagi ke situ. Kemudian ada tulisan lagi Nanomesh Neo ya, Nanomesh Neo itu tertulis pada shaftnya yang Tour teman-teman, karena dia menggunakan tadi Light Fill Carbon Neo ya. Jadi di sini tulisannya Nanomesh Neo namanya, sedangkan yang di Play nggak ada. Jadi dia hanya full grafit raket aja. Itu yang ada di shaft ya. Kemudian shaftnya tipenya semuanya sama dengan yang Pro juga. Ini tipenya medium semua ya teman-teman ya. Medium ya, yang Play juga medium. Tour dan Play sama-sama medium seperti itu. Itu yang ada di shaft. Kemudian setelah dari shaft kita ke T-joint. Nah, T-jointnya sudah merupakan T-joint yang integrated ya. Walaupun yang di Tour itu sudah menggunakan T-anchor, tetapi yang di Play ini belum. Ya, teman-teman, dia hanya menggunakan T-joint biasa. Dari T-joint kita ke frame. Frame dari jumlah grommet sama 76. Baik yang tipe Pro juga sama 76 ya kan. Tetapi kita bisa lihat grommetnya pada seri Pro dan Tour itu pada grommet keempat ya teman-teman, itu sudah menggunakan grommet yang menyambung. Jadi sudah ada bumpernya teman-teman buat senar teman-teman gitu ya. Sedangkan yang di Play belum, dia masih sendiri-sendiri, masih satu-satu ya teman-teman ya. Untuk tipe frame ya, tipe frame-nya masih sama ya. Ini merupakan kombinasi aero dan box frame ya kan. Kemudian teknologi juga ada yang sama dari kedua raket ini. Mereka sama-sama menggunakan teknologi rotational generator system, di mana dari atas sampai bawah itu bila mendapatkan pukulan atau teman-teman melakukan pukulan di lapangan yang memukul kok, dia akan membagi bebannya itu rata. Jadi setelah bebannya terbagi rata, sudah pasti kemudian getarannya pasti akan berkurang. Nah itu yang pertama, rotational generator system sama. Yang kedua, mereka juga punya isometric sama, baik yang Pro juga punya isometric frame ya, dimana nanti sweet spotnya teman-teman akan menjadi lebih besar, lebih lebar ya. Oke. Nah, raket ini adalah 10 mm longer ya, jadi kalau dihitung dia akan jadi 675 mm secara keseluruhan. Balance point-nya di sini ada tertulis head heavy balance point ya. Nah, teman-teman, itu sudah spesifikasinya semua ya. Secara perbedaan dengan Play, Tour, dan Pro ya teman-teman bisa cek juga video kita sebelumnya yang untuk yang spesifikasi yang Tour, yang Pro ya. Saya juga ingin menginformasikan di awal mengenai harga. Nah ini nih teman-teman yang biasanya nungguin harga ya. Untuk yang seri Play ya, kita jual dengan harga 626.000. Itu hanya raket only ya teman-teman. Teman-teman akan hanya dapatkan raket ini ya. Nah, tapi kita juga menyediakan paket buat teman-teman, jadi tenang aja ya. Yang pertama kita punya paket BG6 untuk yang Play ya. Itu dengan harga 702.000. Teman-teman sudah dapat BG6 ya kan. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak pegang BG6 nya di sini teman-teman ya. Juga teman-teman akan mendapatkan satu buah grip karet ya dari Procem, kemudian tas kain dari Procem. Kemudian kita juga menyediakan paket untuk BG66 Ultimate atau X-Ball 65 ya kan.
itu dengan harga 745.000 teman-teman. Dan teman-teman akan mendapatkan X-Ball seperti ini ya, atau Ultimate, akan mendapatkan satu buah tas dari Procen, dan akan mendapatkan juga grip dari Procen gitu ya teman-teman ya. Itu paket penjualan untuk yang Play. Nah, bagaimana dengan yang Tour? Nah, Tour kita jual dengan harga 1.680.000, dan itu hanya batangan teman-teman ya, paket only. Kita juga menyediakan paket buat teman-teman, tapi paketnya cuma hanya satu nih untuk yang Tour. Kita menyediakan paket untuk BG66 Ultimate ya. Harganya adalah 1.799.000 atau 1,8 juta untuk yang Tour ya. Teman-teman akan mendapatkan BG66 Ultimate atau BG6 X-Fold ya. Nanti tinggal ketergantungan stoknya aja, teman-teman bisa chat dengan admin kita, tanya untuk stoknya bagaimana gitu kan. Kemudian kita akan kasihkan teman-teman juga grip dari Procen ya. Nah, selain itu juga kita pasti kasih juga tas kain dari Procen yang kayak gini. Jadi ini juga dapat juga. Gitu. Bagi teman-teman yang mau beli, teman-teman bisa langsung cek link di bawah ya. Itu link itu akan mengarahkan teman-teman ke e-commerce kami, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya gitu kan. Atau teman-teman bisa langsung chat ke admin kita untuk langsung pembelian lewat via online di WhatsApp. Kita juga menyediakan nih teman-teman sarana buat teman-teman di sekitar Jakarta yang mau one day service atau satu hari sampai selesai ya kan. Teman-teman bisa order by Grab atau Gojek ya kan, dengan ojek online. Kemudian teman-teman bisa langsung chat dan lakukan pembayaran. Kita akan kirimkan dengan kurir atau dengan ojek online sore harinya. Tapi teman-teman mohon diatur untuk pembeliannya itu di di bawah jam 2, karena kita menghindari untuk antrian di mesin senar, dan juga kalau udah terlalu sore biasanya ojek online itu untuk melakukan pengiriman barang itu agak susah karena lagi rush hour. Nah, itu teman-teman. Paket pembeliannya serta cara belinya juga gimana, saya udah kasih tahu. Nah, sekarang nih kita mau buktiin. Kalau tadi dia bilang spesifikasinya 4U, beratnya adalah sekian, semua adalah head heavy. Yuk, saya ajak teman-teman untuk melakukan pengukuran aktual, jangan kemana-mana, stay tune terus. Akan mulai dari yang seri paling murah, Play, ya teman-teman. Oke, kita nyalain timbangannya. Nah, teman-teman, hasil dari timbangan beratnya adalah 85,8 gram. Ya. Jadi kalau dia bilang ini adalah spesifikasinya 4U, ya 4U ya teman-teman ya. Kita lihat lagi swing weight-nya. Dengan 85 mungkin swing weight-nya lumayan tinggi teman-teman ya. Karena beratnya juga tinggi. Oke, beratnya 89, jadi memang tinggi banget teman-teman ya. Kita lihat apakah balance point-nya juga mendukung ya untuk raket power ya. Kita lihat. Nah, balance point-nya diperoleh 303 teman-teman. Jadi memang sudah mengarah ke head heavy ya. Balance point-nya 303 ya. Itu seri Play yang kita punya hari ini ya. Yang kedua, kita lanjut dengan seri Tour. Nah, Tour ini agak sedikit lebih ringan teman-teman ya. 82,3 gram. Oke. Selisih sekitar 2-3 gram ya teman-teman ya dengan yang seri Play-nya. Biasanya ini mempengaruhi dari swing weight. Yes, swing weight-nya aja berbeda sekitar 4 lbs ya teman-teman ya. Didapat 85,5 gitu ya. Kita timbang balance point-nya ada di balance point-nya lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau untuk yang Tour ini didapatkan 305 mm ya. Jadi memang semua kelasnya kelas-kelas head heavy ya teman-teman, tetapi untuk berat ya memang yang Play yang lebih berat. Nah itu teman-teman
hasil pengukuran kedua raket yang kita punya hari ini. Kemudian gimana hasil dan kesimpulannya? Jangan kemana-mana, stay tune, setelah ini kita bahas kesimpulannya. Yuk. Nah, selesai teman-teman, kita sudah ukur. Ya, teman-teman sudah lihat, play memang secara aktual lebih berat, ya, 85 lebih. Sedangkan yang tour itu 82 lebih. Untuk swing weight memang yang berat akan lebih tinggi swing weight-nya, ya kan? Sedangkan balance point-nya hanya berbeda 0,2 dengan yang tour, ya kan? Nah, klasifikasinya sudah pasti teman-teman, yang mendukung mid flexible shaft, ya kan, hand heavy segala macam. Memang kelasnya adalah kelas power, ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman untuk tanya bisa nggak untuk main di kontrol, bisa, ya kan? Kenapa? Shaftnya nggak terlalu fleksibel, masih mid, ya kan. Jadi kalau untuk teman-teman melakukan kontrol masih oke, ya kan. Terus kalau ditanya enak nggak buat cemes? Enak, apalagi buat teman-teman yang tenaganya besar, ya kan. Karena untuk raket-raket yang mid flag itu memang masih membutuhkan tenaga yang lebih kalau teman-teman untuk melakukan pukulan di lapangan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kategorinya adalah power. Teman-teman yang ingin melakukan permainan dengan power, ya memang didukung sekali dengan menggunakan senar-senar seperti quick repulsion, ada export, ada Timek 66 gitu kan. Nah, untuk permainan kontrol itu banyak ya teman-teman, bisa lihat ada aerobik boost, ada aerobik biasa dan segala macamnya. Itu untuk tipe-tipe permainan kontrol seperti itu ya. Nah, teman-teman, itu semua yang sudah kita sharing buat teman-teman ya, yang kita bisa review hari ini, yang kita bisa tampilkan buat teman-teman hari ini. Semua sudah, jadi memang kita mengutamakan review barang-barang baru buat teman-teman yang sedang cari gear untuk bermain di lapangan. Nah, sekali lagi teman-teman, saya bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah stay tune terus di channel kita. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata teman-teman. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, salam sportivitas.